Oke, selamat malam teman-teman, sahabat-sahabat Kedaton dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini Kedaton TV kembali mengadakan acara bincang-bincang sore, bincang-bincang santai, jadi informal meeting. Kebetulan bersama kita ada salah seorang entrepreneur atau pelaku kewirausahaan di Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Kali ini kita ditemani oleh Saudara Yuli. Ini teman lama ini, sudah teman sejak tahun 90-an. Kebetulan hari ini tanpa disengaja, tanpa kendaraan kita ketemu, dan akhirnya kita mencoba untuk sharing. Sekian lama tidak ketemu itu, kita bisa berbagi pembicaraan yang menarik ini. Selamat malam, Mas Yuli. Selamat malam. Ngobrol santai. Oh iya toh, iya toh. Terakhir ketemu tahun berapa ya? Aku keluar dari Wirosari itu 2001. Wah, berpuluh tahun. 10 tahun ya. Lama banget. Oke, jadi gini Om Yuli, seperti yang sudah saya coba present ke pemirsa, kali ini sengaja kita itu mencoba menggali sebuah pembicaraan yang menarik tentang ekonomi mikro, khususnya yang di situ aktualisasi sebuah usaha mandiri atau yang biasa disebut kewirausahaan atau dalam bahasa kerennya entrepreneurship. Jadi bagaimana masyarakat khususnya kaum muda milenial itu supaya paham bahwa dunia pekerjaan itu tidak selalu kerja ikut orang, kerja di kantor, entah itu swasta maupun PNS. Ternyata ada sebuah aktivitas di luar yang menarik, yang mungkin sebagian orang itu masih awang-awangan ya kalau bicara soal wirausaha. Beban pemikirannya terlalu tinggi ketika dihadapkan harus wirausaha, itu kayaknya under pressure gitu orang-orang. Saat ini Mas Yuli sing digeluti apa ini? Bergerak di bidang apa? Karena yang saya tahu sebelumnya itu kan sudah mapan bekerja di sebuah instansi lembaga keuangan. Akhirnya kok tiba-tiba memutuskan resign dan menggeluti dunia yang sekarang ini. Saat ini bergerak di bidang apa? Ya oke. Sebelumnya saya kerja, bisa dibilang ikut orang. Terus waktu itu resign karena saya memang sudah merencanakan bekerja itu untuk mencari jaringan. Oke, siap. Untuk mencari jaringan. Terus dibatasi usia juga. Ya, saya targetnya usia 30 itu maksimal ikut orang. Dan selepasnya itu harus mandiri. Oke, ya. siap. Sekarang kebetulan berkecimpung di dunia Polowijo perjagungan. Hasil bumi. Hasil bumi. Wah iya, menarik itu. Kebetulan dengan target usia 30 tahun itu saya memang harus lepas dari ikut orang. Siap. Akhirnya pas waktu di usia 30 tahun itu saya resign. Kebetulan ya karena sebelumnya itu usaha itu sudah digeluti mertua saya. Oke, siap. Karena kok kayaknya kedepannya kayaknya kok bagus. Karena akhirnya saya resign itu terus mencoba masuk ke dunia. Hasil bumi itu artinya tidak menggeluti secara langsung teknis dunia pertanian kan, tidak ya, berarti kita beli dari petani
hasil bumi yang sedang panen hari itu yang baru panen raya apa, yang booming apa dibeli, Ya, terus nanti di forward ke pihak ketiga berarti ketiga. gitu ya. Nah, jadi kalau di istilah di Wirosari itu nama bekennya nganting itu. Nganting. Nganting, iya. Tiak. Karena aku tahun 94 sampai tahun 2000 itu ya nganting. Kerennya tiak. Iya. Dulu juga nganting. Kalau Iya. dulu aku jagung, iya, beras, iya, kacang hijau juga. Artinya apa yang sedang panen di masyarakat seperti itu. Nah, Ya, sama ya? ya sama seperti itu. Cuma sekarang kan dengan adanya alat komunikasi, terus sistem komunikasi yang semakin canggih kan mempercepat informasi. Iya. Dan sekarang pun di bisnis itu yang baru-baru ini Siap. bisa lewat aplikasi. Ya, Oke, itu oke. ada aplikasi yang kita bisa ikut gabung dan itu nanti forwardnya ke pabrik pakan ternak. Oke, siap. Iya. Berarti itu istilahnya Langsung. outputnya, Iya. pemasarannya kan berarti. Cuman ada sisi yang lebih menarik itu adalah sisi fight-nya kita ketika kita berinteraksi dengan petani. Nah, kan kita berinteraksi dengan berbagai Kalangan. berbagai Ya, kalangan, berbagai background, berbagai macam intelektualitas yang Intelektualitas yang bermacam. berbeda-beda. Iya. Artinya di situ Iya. dibutuhkan sisi humanisme yang kuat kan. Iya. Awalnya dia kudu bisa ngomong, harus bisa menyelami karena dengan bahasa yang lugu mereka akan dengan berbagai macam karakter. itu kan berinteraksi dengan kita. Nah itu tentunya pas di saat awal-awal memulai ini kan dulu mesti zaman nom-noman itu kan awake dhewe belum sekental itu kita berinteraksi dengan lebih banyak orang kan. Ketika Iya, masuk ke dunia usaha, khususnya wirausaha, kita kan mulai diharuskan bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak orang. Awal-awalnya belajar gimana itu? Kaku Ya. dan canggungnya itu loh. Saya dapat ilmunya Ya. itu kebetulan saya pas waktu bekerja sebagai pemasaran. Oke. Ya, pemasaran lah. Kita simpan pinjam itu kan kita ketemunya banyak orang. Oke, marketing di sebuah Udah lembaga keuangan ya. Marketing itu saya belajarnya marketing, terus ketemu orang, terus ngobrol sama orang. Itu dari situ, Pak. Belajar bagaimana Belajarnya interaksi dari berkomunikasi situ, ya. dengan orang Dan lain. dari ya. situ saya membuat jaringan. Oke. Nah, ternyata dengan kita ketemu orang berbagai macam karakter, berbagai macam itu ternyata kita bisa membuat jaringan dari Oke, situ. iya, Wah, iya. ketemu pedagang apa banyak sekali iya, kita iya, ketemu iya. orang. Nah, itu kita belajarnya di situ menyelami karakter seseorang, ngobrol dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Betul, dengan cara komunikasi yang berbeda, Iya. gitu. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang terkaget-kaget dengan bahasa yang dimunculkan mereka Iya. kan gitu. Oh, Dan paling mudah itu huruf Jawa itu kalau dipangku mati. oke. Lah makanya kita kalau bisa mangku seseorang Nah. itu dia mesti pengalamannya mesti Maksud saya kan di situ. dikeluarkan. Maksud Iya. saya di situ. Kan kamu berangkat dari posisi puncak-puncaknya idealismenya ini. Selepas kuliah dengan impian dan harapan yang tinggi ditopang dengan idealisme yang tinggi, tiba-tiba harus hidup di sebuah lingkungan yang dituntut kita mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Iya. Otomatis kan kita harus mampu menurunkan ego ini ceritanya. Ya kan belajar beratnya di situ tuh. Ya, harus belajar untuk menghadapi orang banyak itu ya bermacam-macam. Kita harus bisa menurunkan ego, tidak harus egois. Karena kita
berharap seseorang itu respect Iya, sama kita. betul. Nah. Atau lebih detailnya begini, semua pihak yang akan kita jumpai di lapangan ketika kita mau membeli hasil bumi Iya. dari berbagai kalangan ya, dari petani itu, kita kan harus memiliki mindset begini, mereka adalah mitra. Iya, Iya kan? Kita harus menganggapnya mitra bisnis, Sehingga harus ada saling menghormati itu. dan bakul-bakul yang lain itu misalnya kita seprofesi, ya kita jangan menyebutnya pesaing, kita sebut saja mitra bisnis karena suatu saat di saat kita punya harga bagus, kita bisa ngambil ke bakul yang lain. Misalnya kita nggak bisa jual, yang sana bisa jual, kita bisa gantian. Begitu, jangan kita memandang terus itu pesaing kita, enggak, itu mitra bisnis. Oke. Iya. Untuk sementara ini Yuli sendiri base stationnya di mana ini? Saya kebetulan di base stationnya di Karangasem dan sekitarnya. Karangasem dan sekitarnya, berarti cover areanya untuk mendapatkan ke utara barang di daerah di situ ya. Kalau untuk saat ini baru sedang musim panen apa ini? Kebetulan musim jagung. Oh, jagung. Musim jagung, dan kita di petani itu yang penting di petani itu kita supel. Siap. Yang penting kita serawung sama petani. Ya ngobrol ya yang biasa, yang ringan-ringan lah. Yang penting kita nyambung lah ngobrolnya. Misalnya petani kan basicnya pertanian, ya kita nyambungnya ngobrolnya pertanian. Apa masalah pupuk, syukur-syukur bisa meringankan mereka, kita bisa memberikan celah-celah pupuk pasulit, kita bisa membantu. Iya. Minimal. Dan yang paling penting itu kita ke petani itu jujur. Oke. Jujur sekali nama kita ketahuan tidak jujur ya, pokoknya hancur di petani. Yang penting itu jujur. Itu prinsip dasar sebuah bisnis itu. Bisnis yang penting jujur. Kalau modal duit itu kesekian, tapi yang pertama itu kita berhubungan dengan petani itu harus supel, harus jujur. Oke. Ya, itu yang penting. Itu dari sisi resource, artinya bagaimana kita mendapatkan dagangan yang kita kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sekarang kita masuk ke wilayah ini. Terus biasanya dijualnya ke pihak ketiga itu apakah swasta, perorangan, gudang, atau apa itu biasanya? Ya bisa perorangan, bisa gudang, bisa ke pabrik, lewat PO-nya seseorang bisa. Oke, artinya kita ikut yang PO-nya, yang punya PO di pabrik. Oke, siap. Misalnya kita kadang ya kirim ke gudang, kadang ya gantian lah, diminta teman-teman butuh barang, pas dia punya harga ya dikasih. Oke. Kalau dari sisi tantangan, artinya kan begini. Kita beli barang pada saat ini kan belum tentu pada hari itu juga ini kita jual langsung. Kan kadang-kadang bisa begitu. Misalnya ini PO-nya 10 kintal. Hari ini kita baru dapat 5 atau 6 atau 7. Melengkapinya mungkin harus besok kan. Artinya bisa terjadi sebuah kemungkinan karena pada satu hari itu bisa terjadi perubahan harga. Nah, biasanya mengatasi hal-hal seperti itu seperti apa biasanya yang berlaku? Karena bisa naik, bisa turun gitu. Ya, resiko bisnis kadang rugi, kadang laba itu biasa. Karena ya yang penting jangan banyak ruginya. Oke. Berarti kan begini, semakin banyak jaringan network yang dibangun, yang penting jaringan. Semakin banyak jumlah barang yang didapatkan sesuai PO kan. Sehingga harapannya kan kalau mau pengen aman berarti kan begini. Hari itu kita dapat barang, hari itu juga kita jual. Itu relatif lebih aman. Cuma ketika kuantitinya gede,
berarti kita butuh network yang Ya, banyak kan. ya kita di bawah kita mitra bisnisnya petani. Kalau kita di atas ya networknya ya harus Sesama pelaku. iya sesama pelaku bisnis yang lebih besar. Oke, berarti ada win-win solution Iya. ya di situ ya. Iya. Jadi ada take and give-nya. Tetap kita cari network yang sebanyak-banyaknya di atas. Jadi kita nggak kepatok 1-2 perusahaan. Selama harganya masuk kan nggak masalah. Selama Kan? harganya masuk. Tapi ya tetap ada lah suatu saat misalnya resiko Oke. rugi ada, cuma Iya. kan kita meminimalisir Iya. dan itu pasti mengalami. Iya, iya. Nggak iya. mungkin nggak, mesti Iya. dagang itu ada rugi ada laba, tapi Iya. kan ya diminimalisir. Iya. Kalau nggak rugi nggak mungkin. Iya. Pasti pernah. Pasti Oke. pernah. Iya. Artinya kan ada kiat salah satunya itu tadi. Jadi hari itu kita kulaan, hari itu kita jual juga. Artinya masih kemungkinan besar masih berlaku di harga yang sama sehingga tidak sempat mengalami penurunan. Naik kita untung, tapi pas penurunan kan kita rugi kan gitu. Terus begini, orang kan selalu berpikir bahwa ini resikonya terlalu tinggi karena kita harus belajar banyak dulu soal kualitas produk kan, tingkat kelembaban barangnya, tingkat kekeringannya, biasanya kan begitu, sehingga kan lebih aman ini sebelum terjun kita memang harus explore di situ kan, belajar dulu. Harus nganu. Sebetulnya langsung terjun harus. Kalau belajar dulu kesuwen kelamaan. Iya. Ya kita terjun sambil belajar. Belajarnya kan bisa dengan ikut orang dulu kan misalnya. Lah, dulu saya juga nggak mudeng ya, langsung jegur sambil belajar. Iya, tapi kan penting artinya kan begini. Kita di saat kita mungkin loss-nya gede, Iya. tapi kita bisa meminimalisir potensial loss Iya. dari pengalaman kita, gitu. Sehingga ada hal yang akan kita rumuskan di waktu yang akan datang. Oh, namanya terjun berarti kiat-kiatnya harus ini minimal kan sudah ada Iya. rambu-rambu. Ya, Tahu kan minimal. harus sudah belajar. Khususnya untuk Harus pemula. punya lah, ya. Khususnya untuk pemula yang mau terjun. Ya. Ya. Karena begini, di era itu rata-rata pemain pelaku bisnis tiak ini kan rata-rata pelakunya orang-orang yang sudah tua ya. Yang sudah tua ya toh. Lah sementara saya lihat Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang pelaku bisnisnya muda-muda semua ya. Karena ya mungkin dulu kan kelihatan ya, bisnis ini kok menjanjikan. Oke. Ya, Oke. Satu bisnis itu menjanjikan. Yang paling penting itu 99 jalan rezeki itu katanya dari berdagang. Oh iya, Itu iya pasti. betul. Itu kisi-kisi di awalnya. dengan situasi dan kondisi yang ada lah, ya kadang di atas kadang di bawah biasa. Sekarang begini, kita bicara quote ini, bicara quote pesan pendek untuk kaum muda khususnya, karena sebenarnya obrolan ini tujuannya adalah membuka Memotivasi. membuka wawasan, memotivasi kaum muda supaya melek bahwa ternyata bisnis itu tidak usah dicari, ternyata di sekitar kita ini sudah banyak sekali peluang yang bisa kita kerjakan. Oke, quote-nya apa di sini? Maksudnya pesan pendeknya apa supaya kaum muda ini punya keberanian untuk fight, memulai bisnisnya sekecil apapun gitu. Kiatnya apa? Kiatnya? Yang penting mental. Oke. Jalani saja, jangan lihat ke belakang. Siap. Pokoknya jalani dulu, Yeah. jalani aja sambil belajar. Karena kalau kita tidak menjalani,
kita nggak akan bisa. Oh iya, betul. Kalau kita nggak menjalani nggak akan bisa. Kalau kita belajar terus, lah kapan menjalaninya? Oh iya. Ya kita harus berani menjalani, langsung melakukan dan belajar. Ya begitu. Oh, sip. Oke, sebentar. Dan sekarang jangan berpikir modal dulu. Oke, pasti akan begitu. Kita jalani. Sekarang itu banyak di bisnis ini sebagai perantara pun bisa. Oke, iya. Itu tidak butuh modal. Kita nyari sekedap Pak nggih. Kita nyari barang di petani. Kita punya kenalan. Itu kita nyarikan barang ke petani sama pedagang itu kita sudah bisa profit. Sudah dapat cuan ya? Iya, bisa ambil profit 50 perak, 25 perak. Taruhlah nek 50 perak kali 10 ton 500.000 loh, dengan cara cuma perantara. Oh iya. Kita sudah bisa nyari cuan. Artinya gini, selama kita mau bergerak, ngobah ke awak, pasti cuan kan iya, gitu. Pasti. Kalau kita mau berusaha, pasti ada. Mungkin nggak ada. Rezeki sudah diatur kok. Kalau istilah Wirosari itu adanya namanya lipoksan. Jadi orang tuh takut ketika ada orang lain yang sudah menggeluti bidang itu, kita awang-awangan. Wah, bidangnya sama kan gitu. Wedi ayang-ayangnya betul. Artinya berarti kita harus bisa menyingkirkan ketakutan itu, memperjuangkan nasib kita sendiri, belajar, menambah wawasan, menambah pengalaman. Karena dengan jam terbang, dengan jam terbang itu keberanian kita bertempur di lapangan kan menjadi lebih kuat. Oke, siap. Terus sekarang dari industri ini, ya alhamdulillah sekarang pemuda di desa itu banyak yang nggak nganggur dari dia menjadi petani dengan ngambil lahan hutan itu yang disewakan, dia mau jadi petani karena apa? Karena cuannya gede. Karena kayak jangan dianggap petani jagung, dia itu hasilnya puluhan juta. Artinya begini Yul, artinya kita berharap ada lembaga manapun, instansi manapun yang berkompeten di dalam dunia bisnis mikro untuk memberikan sosialisasi. Kan kalau misalnya seolah-olah ini rezekinya kan hanya didapat oleh orang yang kebetulan pulung ngerti tahu bidang itu, kan begitu. Sementara yang sama sekali keputus informasi nggak tahu itu kan jadi ketinggalan kereta, yang lain udah terjelas. Artinya kita harapkan peran serta pemegang regulasi, pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah, entah lewat nanti kepanjangan tangannya lewat kedinasan apa, itu harusnya turun memberikan sosialisasi tentang industri kreatif yang mungkin bisa dibangkitkan di sekitar kita. Harapannya gitu. Karena sudah terbukti loh. Waktu krisis yang mana nih? Waktu krisis moneter apapun, waktu krisis COVID, itu yang bisa tumbuh adalah UMKM. Betul. Industri kreatif. Betul. Di saat yang lain gulung-gulung, walaupun kita juga pernah ya gulung-gulung, orang bisnis itu ya begitu, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Sebenarnya itulah artinya yang kita belajar, yang mau kita bedah itu kan di situ. Artinya di dalam setiap kesulitan itu sebenarnya memunculkan sebuah strategi baru di dalam dunia apapun, khususnya dunia bisnis ya. Jadi krisis moneter 98 yang saya ingat banget itu masyarakat terganggu bisnisnya itu bukan karena kemampuan memutar roda bisnisnya, tapi karena adanya stabilitas keamanan, stabilitas keamanan yang belum kondusif, sehingga dodolan pemerintah kacau. Ya kan begitu. Dodolan wedi dan segala macam. Andai kata bahkan dalam situasi krisis sekalipun, selama keamanan, kepastian
kepastian hukum itu tetap terjaga, Ya. bisnis mikro di masyarakat itu relatif lebih survive. Dia bisa selamat, Dia bertahan. gitu. Betul. Karena krisis separah apapun dia kan tidak bergantung dengan dolar, Yul. Iya. Kayak kamu beli jagung, beli beras dari petani, dibawa ke pasar, dijual. Dolar montang-manting nggak ngaruh kan? Gak ngaruh. Itu baru yang skala apa namanya, hasil bumi ya. Ekonomi mikro yang lain rata-rata juga begitu. Iya. Sebenarnya makanya harapan saya, Yang bertahan tetap industri kreatif. harapan saya pemerintah itu jeli mengamati itu. Artinya apa? Nah, yang harus dibina adalah pelaku. Sayangnya kan keperpihakan pemerintah ke Pelaku pelaku Bisnis mikro. ke, Iya. ke rakyat kecil. Iya. Sampai saat ini ya belum maksimal. belum maksimal. Belum Oke. maksimal. Iya. Khususnya untuk pertanian yang saya amati untuk pertanian. Itu udah ada berpihak-berpihaknya ya pemerintah sama petani itu. Ya. Dalam hal ini mungkin maksudnya sekarang ketersediaan pupuk, oke ya. Pupuk susah, Jadi, mahal. petani harus di backup dengan Iya. ketersediaan pupuk yang harganya terjangkau. Iya. Mungkin harusnya pemerintah ya tidak malu untuk mengadopsi misalnya sistem yang lama, tapi kalau bagus kan ya nggak Oh, iya. menutup kemungkinan itu diadopsi. Ternyata dulu nggak pernah langka pupuk, nggak pernah kan. Iya, itu iya. harus diadopsi, dipikirkan. Artinya pemegang kebijakan, Iya. pembuat regulasi ini harusnya secara komprehensif membandingkan masa-masa sebelumnya. Siapa tahu bisa diaplikasikan kalau ya. ada yang bagus ya kan bisa jadi solusi. Setuju banget. Tapi sekarang kan rata-rata pemerintah yang sekarang gengsi. Oke. Mungkin oke. mengadopsi cara lama gengsi walaupun Iya. itu bagus dan dulu pernah berhasil. Betul. Padahal terbukti, terbukti. Ekonomi mikro yang paling selamat di dalam krisis moneter Nah. yang terparah sekalipun kan. Iya. Dalam krisis apapun kan yang jalan tetap ekonomi mikro, Iya. ekonomi kreatif, UMKM. Industri yang Iya. gede-gede banyak yang ngolak Yang gulung salto-salto. tikar. Iya toh. Sementara pasar tradisional eksis. Eksis. Iya betul. Oke. Jadi pesannya begitu memang. Artinya supaya Dan pemerintah mungkin karena apa itu ya? Karena orang desa sudah kuliner rekoso, jadi ya mungkin karena kena krisis ya nggak patek berdampak lah, wis biasa. gilanya masyarakat kita tuh gini, Yul. Gilanya masyarakat kita itu begini. Saya kan menangi bensin harga 350. 350 zaman dulu. Iya. Sekarang Pertalite harga 10.000 masih mampu beli. Dikebeli kok. Iya dibeli. Dan ekonominya ekonomi mikro tumbuh ya meskipun Tidak pengaruh. Iya, dia akan sedikit terhambat karena sedikit banyak terpengaruh di soal distribusi, transportasi dan segala macam kan. Sehingga harapannya kalau pemerintah ada sedikit kepedulian lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi mikro, harapannya negara ini kuat karena di basis bisnis perekonomian masyarakatnya kuat. Kan gitu. Karena tidak tergantung. Siap, oke. Oke, cukup menarik ini Pak Juli. Yep. Mudah-mudahan obrolan ini bener dulu pendiri bangsa kita, Pak, karena itu bener, kita harus mandiri. Iya, Dan tidak tergantung. Iya, ya harus punya keberanian itu, Iya, harus punya keberanian itu. Jadi saya lebih senang begini. Kita kembali ke basic, kembali ke nol lagi tidak apa-apa. Selama ke depan kebijakan pemegang kebijakan pembuat regulasi itu membuat kebijakan membuat regulasi yang berpihak terhadap rakyat. Khususnya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mikro. basicnya itu harus dikembalikan sebagai negara agraris itu. Oke, itu penopang loh itu loh. Mumpung belum kebablasan ya. Itu penopang loh. Sekarang kalau nggak ada petani mau makan apa? Oh iya. misalnya untung petani sa Indonesia nggak demo loh. Nek petani Indonesia demo, nggak nanem setahun aja.
Siapa tahu jadi peluang nanti dibuatkan beras sintetis. Ambruk loh. Negara ambruk. Oke. Misalnya 7 men kok ya petani itu nggak ada yang demo. Lha demo terus gak nandur setahun. Iya. Lu negarane ora ya ambruk. Betul. Oke, kita tutup obrolan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan obrolan ini memiliki kesan-kesan positif, memiliki Yang penting ini pesannya itu untuk pemuda. Yang penting itu bermental. Oke, punya jiwa petarung. Jangan bermental cengeng. Oh iya, karena jangan. sekarang milenial itu mentalnya cengeng. Iya. Nah, artinya mudah-mudahan ke depan masyarakat kita mulai berpikir untuk lebih peka terhadap peluang bisnis apapun selama itu halal dan bisa dikerjakan, hajar kan begitu ya. Oke. Terima kasih teman muda. Jangan nunggu pokoknya, jangan nunggu waktu keliwat. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita pada malam hari ini. Tunggu sesi berikutnya untuk berbicara topik-topik yang lebih menarik. Selamat malam dan assalamualaikum. Selamat malam.